I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Widoningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1 yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Wolfsburg. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, marilah kita aturkan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan sidang dalam rangka membentuk dasar negara kita ini. Kita akan menghadapi babak baru yang akan merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka pada kesempatan ini kita akan merumuskan dasar negara. Saya selaku ketua akan membuka sidang. Saudara-saudara sekalian, Memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di kelompok itu, hanya percuma. Jadi sampaikan usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan. Saudara sekalian, saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul Bung, seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa Tuan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja.
Tidak, saya tidak setuju. Benar. Benar. Saya sependapat dengan Saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan sesungguhnya, telah mewakili keadaan Indonesia yang berada. Saudara bangsa dan setanah airku, kemarin kita telah mengadakan rapat untuk merumuskan dasar negara. Namun, belum juga mendapatkan kritik untuk menjadi dasar negara kita. Jadi kita bersama kumpul kembali di tempat ini untuk merumuskan kembali apa yang kita rumuskan kemarin. Jadi saudara Nabulen, silakan jelaskan tentang rumusan dasar negara kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapatkan satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus difikirkan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratkan seperti itu. Indonesia negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan pintu keluarnya sebelah sana. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan pernyataan dari Muhammad Hatta. Saudara, Anda telah mendengarkan pertanyaan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Baiklah, apakah masih ada usulan lagi? Angkat tangan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas diri saya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketahuan. Padahal itu bagian penting, sehingga harus disertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masing-masing belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bicarakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah, kita telah bersatu dan perjuangkan tanah air tercinta, maka haruslah kita tanamkan rasa kesatian dan iri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merebutkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar.
Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah. Untuk seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama bukan, maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Demikian usulan saya, negara dari saya, semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian.